Alhamdulillah, Ananda Soleh dan Soleha bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Baik, silahkan berdoa sebelum kita memulai materi hari ini. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang ketiga, karya seni rupa, teknik tempel kolase. Nah, materi pertama adalah membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Ada beberapa kriteria penilaian pertanyaan yang baik. Ada 7 poin. Yang pertama adalah pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. 2. Hal yang ditanyakan tepat sasaran. 3. Pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi. 4. Pertanyaan diarahkan pada jawaban dengan uraian panjang. 5. Daftar pertanyaan saling berkesinambungan. 6. Pertanyaan diawali kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Pertanyaan disusun sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk membuat pertanyaan. Simaklah teks tentang tanaman kelapa. Dari teks tersebut, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Contohnya, berapa ketinggian rata-rata pohon kelapa? Di mana kita sering menjumpai tanaman kelapa? Nah, itu adalah 2 contoh yang bisa kita pakai. Ananda Soleh dan Soleha, sekarang kita masuk ke materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, tahukah kalian bahwa tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh? Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar.
Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Setelah menyimak video tadi, Ustazah harap semua sudah bisa paham terhadap materi tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi karya seni rupa teknik tempel, yaitu kolase. Kolase adalah karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Karya kolase dapat dibuat dari berbagai macam benda yang ada di sekitar kita seperti biji-bijian, manik-manik, kertas origami atau kertas koran, daun kering, atau kain perca. Adapun beberapa contoh kolase, yang pertama menggunakan biji-bijian. Contohnya jagung, kacang merah, beras, kacang hijau, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah contoh kolase menggunakan daun. Jadi daun di sini bisa menggunakan daun kering ataupun daun setengah kering. Kemudian contoh yang ketiga, kolase menggunakan kertas origami. Tapi kita juga bisa memakai kertas koran yang ada di rumah ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu contoh kolase menggunakan kain perca atau sisa kain. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar tentang contoh kolase menggunakan beberapa bahan. Nah, sekarang kita lanjut cara membuat kolase. Cara membuat kolase dari daun atau kertas. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti gunting, lem, kertas origami atau daun kering. Yang kedua, buatlah gambar yang ingin dihias. Yang ketiga, gunting kertas atau daun kering menjadi potongan kecil. Keempat, tempelkan potongan-potongan daun atau kertas pada gambar. Kemudian yang terakhir, karya seni kolasemu sudah jadi. Baik Ananda Soleh dan Soleha, untuk materi hari ini sudah cukup. Insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan bahas di subtema 2. Nah, Ustazah harap semua materi yang Ustazah berikan bisa dipelajari kembali. Syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.